Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, mahasiswa semester 3 dari Universitas Maca Sakti. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang STP, SWOT, dan 4P. Oke, yang pertama yaitu STP. STP ialah singkatan dari segmenting, targeting, dan position. Yang kedua yaitu SWOT, singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Lalu 4P. 4P ialah terdiri dari product, price, place, and promotion. Yang pertama, pengertian segmenting, targeting, position. Segmenting, targeting, position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Yang selanjutnya yaitu SWOT. SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari dan perusahaan Anda. Yang selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Yang selanjutnya itu peluang atau opportunities. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Yang selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Selanjutnya, strategi pemasaran 4P. 1. Produk mengacu pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah biaya yang dibayar konsumen untuk suatu produk. Yang ketiga, place atau tempat. Tempatkan keputusan di mana perusahaan menjual produk dan bagaimana produk dikirimkan ke pasar. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi mencakup periklanan, hubungan masyarakat, dan strategi promosi. Yaitu tahapan segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, segmenting atau segmentation. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan atau pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, geografis, psikologis, dan perilaku. Yang selanjutnya yaitu menentukan target atau sasaran. Tahapan kedua dalam model segmenting, targeting, position adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, seperti ukuran, profitabilitas, aksesibilitas, fokus pada manfaat, dan perbedaan. 3. Memposisikan produk atau positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu diapresiasikan dalam minat pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dan kompetitor. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Pertama, tawarkan solusi identifikasi Unique Selling Promotion atau USP. Dan yang terakhir, kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Kelebihan dari menggunakan segmenting, targeting, dan position. Yang pertama yaitu mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target advertising, pengembangan produk baru atau diferensiasi brand, dan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Yang ketiga yaitu mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Dan selanjutnya yaitu kelemahan analisis SWOT. Kelemahan analisis SWOT antara lain yaitu yang pertama, analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Yang kedua, analisis SWOT dapat menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi. Yang ketiga, yaitu suatu kekuatan tidak selalu menjadi kekuatan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu kelebihan strategi pemasaran 4P.
Yang pertama, kelebihannya adalah sederhana, alokasi sumber daya yang bijaksana, alokasi tanggung jawab, memfasilitasi proses komunikasi, dan yang terakhir yaitu mampu menganalisa keuangan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan strategi pemasaran 4P. Yang pertama yaitu lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. Yang kedua yaitu menganggap konsumen sebagai pihak pasif yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. Yang ketiga yaitu tidak membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.